Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Bu? Mau kontrol habis kelahiran, Bu. Oh iya, ayo sini. Sok, cari. Sok, duduk. Oh, Ibu Maya ya? Iya. Ini hari ketiga lahirannya ya? Iya, bener, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Sehat. tapi badannya sakit-sakit semua. Sakit-sakit semua, keluhan lain nggak ada, cuma itu Nggak aja. ada, iya. Dedenya di rumah? Iya, di Di rumah. rumah ada yang jagain dedenya? Iya. Iya. Yuk, sok kita periksa yuk, tiduran yuk. Sambil itu kita mempersilahkan pasien untuk ke tempat tidur. Sok naik sebentar. Yuk, sok pelan-pelan. Pakai bubur nggak? Enggak, Bu. Nggak, yuk sok, nggak apa-apa. Sengaja mau diperiksa ya. Iya. Sambil itu kita mempersilahkan pasien untuk berbaring di tempat tidur, lalu kita persiapkan alat dan persiapkan lingkungan. Siapkan lingkungan yang begitu bersih, tidak terlalu sinar, lalu bersih, nyaman dan tertutup agar privasi pasien terjaga. Kita tutup dulu ya, biar nggak ada yang ngintip. Pasien dalam keadaan berbaring, jangan lupa kita berikan selimut agar pasien merasa nyaman dan privasinya merasa terjaga. Kita selimutin dulu ya, Bu. Kita selimutin biar nggak malu ya. Si dedenya anteng di rumah? Anteng, Bu. Jangan lupa kita terus melakukan membangun chemistry dengan pasien agar pasien merasa nyaman dengan asuhan yang kita berikan. Lalu selanjutnya kita menilai kesadaran umum pasien dan keadaan umum pasien. Keadaan umum pasien dalam keadaan baik dan kesadarannya pun kompos mentis. Lalu kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, respirasi, nadi dan suhunya. Bu, ditensi dulu ya. Ya. Nggak pusing kan? Enggak. Enggak. Sambil terus pasien diajak komunikasi. Tensi dulu ya. Tensinya bagus, 100/60, biasa segini ya. Iya. Lalu kita hitung nadinya 1 menit penuh, normal 84 kali per menit. Lalu kita lakukan pengukuran suhu seperti ini, punten ya. Suhunya 36,6 dikatakan normal. Lalu kita menghitung respirasi ibu selama 1 menit penuh. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan di bagian kepala terlebih dahulu. Punten, Ibu, kacamatanya boleh dibuka? Boleh ya. Ini saya udah gede kayaknya ya. Iya. Lalu kita melakukan pemeriksaan di bagian kepala terlebih dahulu. Kita periksa rambutnya, kita lihat kebersihannya, apakah kepalanya bersih atau tidak, apakah ada ketobe atau tidak, apakah ada lesi atau tidak. Ini ceritanya kerudunya sudah dibuka ya. Oh, bersih ya, nggak gatal ini kepalanya? Enggak. Ada kutunya nggak? Enggak ada. Nggak ada. Lalu kita lihat ke bagian muka. Bagian muka kita lihat apakah terdapat udem di muka atau tidak. Ternyata tidak ada. Lalu kita lihat ke bagian mata. Bagian mata kita lihat konjungtivanya pucat atau tidak, seperti ini. Kita lihat. Lalu skleranya ikterik atau tidak. Kita lihat seperti ini. Lihat ke bawah, Bu. Lihat ke bawah matanya. Nah, seperti ini. Didapatkan hasil yang normal. Lalu kita lihat ke bagian telinga. Bagian telinga apakah ada serumen atau tidak, cord bersih atau tidak. Ternyata dilihat bersih. Lalu setelah itu kita ke bagian periksa hidung, periksa mulut, dan periksa gigi. Lihat kebersihannya seperti itu. Lalu kita lari ke bagian leher. Kita periksa apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid, apakah ada pembengkakan kelenjar limfe, dan apakah vena jugularisnya terdapat pembengkakan atau tidak. Kita tekan seperti ini di belakang telinga ibu. Bentar ya, ditekan segini mengarah ke arah leher. Ternyata tidak ada pembengkakan. Lalu kita lihat pemeriksaan ke bagian ekstremitas atas, yaitu tangan. Kita lihat punggung tangannya apakah terdapat udem atau tidak, seperti ini. Kita tekan, ternyata tidak ada. Lalu kita lihat kebersihan kukunya, apakah pucat atau tidak, apakah terdapat lesi atau tidak. Ternyata tidak ada, didapatkan hasil normal.
setelah itu kita lakukan pemeriksaan ke bagian payudara. Bagian payudara yang pertama kita lihat inspeksinya apakah bentuknya simetris atau tidak. Lalu kita lihat apakah terdapat puting lecet atau tidak, apakah terdapat linea nigra atau tidak, apakah terdapat striae albicans atau tidak. Lalu kita melakukan perabaan searah dengan jarum jam, memutar dari arah puting searah jarum jam ke arah aksila. Tangannya seperti ini, Bu, punten ya, tangannya ya, sok dua-duanya. Sebenarnya udah keluar ya? Iya. Sudah keluar. Lalu kita melakukan pemeriksaan penekanan yang tadi dibilang, yaitu kita memutar arah jarum jam dari puting mengelilingi areola mamae. Lalu kita periksa, terus kita lakukan pemeriksaan apakah terdapat benjolan atau tidak ke arah aksila, ke arah ketiak, ternyata tidak ada. Lalu setelah itu kita periksa putingnya lecet atau tidak. Lalu kita lihat pengeluaran asinya sudah ada atau tidak. Udah ada ya asinya ya? Ada. Kita lebarkan putingnya ke arah areola, lalu kita tarik ke atas, kita pencet sedikit seperti itu. Ternyata pengeluaran asinya pun sudah ada. Lalu setelah itu kita pindah ke bagian perut. Sebelum itu kita turunkan tangan ibu. Yuk, bentar yuk tangannya ya. Lalu kita tutupi payudara ibu. Ke bagian perut kita lihat apakah ada luka operasi atau tidak, apakah ada striae albicans atau tidak, apakah ada linea nigra atau tidak. Lalu di bagian perut kita lihat kontraksinya seperti apa, tinggi uterusnya segimana. Yuk ditekuk yuk sayang, ditekuk ya, ditekuk. Kita lakukan perabaan pada bagian uterusnya seperti ini. Kita nilai tinggi fundus uterinya seperti apa. Ya, sesudah itu ke bagian perut, lalu kita ke bagian ekstremitas bawah. Yuk lurusin lagi yuk. Setelah itu kita lihat ke bagian kaki ibu terlebih dahulu. Punten ya Bu. Sambil terus jalin komunikasi dengan pasien. Kita lihat bagian kakinya apakah ada udem atau tidak. Kita tekan seperti ini, apakah ada udem di kaki dan di tungkai. Ternyata tidak ada. Lalu kita lihat kuku-kukunya bersih atau tidak, pucat atau tidak, ternyata tidak ada. Lalu kita periksa tanda Hoffman. Tanda Hoffman adalah nyeri di bagian bitis. Ibu teh ngerasanya pegel doang ya, bukan sakit. Kayak kram. Kayak kram, pegel semua badan ya? Iya. Oke, yuk. Kita lihat seperti ini tanda Hoffman, kita nilai. Sudah ternyata sakit nggak Bu diginiin? Lumayan. Oke. Setelah itu lalu kita melakukan pemeriksaan ke daerah anogenital. Kita beritahu kepada ibu tentang tindakan yang akan dilakukan, yaitu ibu punten ya, ibu kan waktu pas lahiran kan dijahit ya. Nanti kita lihat jahitannya nggak apa-apa ya, sambil dibersihin ya. Iya. Lalu kita posisikan pasien untuk senyaman mungkin dan merasa pasien dihargai, yaitu ditutup agar biar nggak kelihatan. Yuk sok punten ya. Lalu setelah ini pasien dianjurkan untuk membuka celananya dan kita dekatkan alat untuk melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Punten ya, kita dekatkan alat seperti ini. Lalu kita melakukan, kita lihat inspeksi vaginanya apakah ada bengkak atau tidak. Kita lihat nilai lokeanya seperti apa. Lalu kita melakukan pemeriksaan pembersihan vulva hygiene. Kita ambil 7 kapas DTT. Kita lakukan pembersihan yaitu labia mayora kanan ibu, labia mayora kiri ibu, labia minora kanan ibu, labia minora kiri ibu, klitoris perineum dan perineum ke anus. Setelah itu kita simpan alat bekas vulva hygiene ke larutan klorin dengan membuka sarung tangan secara terbalik. Lalu setelah itu kita lihat kita lihat luka jahitannya sudah kering atau belum. Setelah itu kita pastikan luka jahitannya sudah bagus. Kita anjurkan ibu untuk menggunakan celana dalam lagi biar ibu merasa nyaman sambil dibantu. Sok dipakai celananya ya. Iya.
Setelah kita beres melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu Nifas, lalu kita mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Pastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Lalu kita menawarkan Ibu untuk melakukan masas pada Ibu Nifas. Ibu tadi kan bilang katanya badannya pegel-pegel. Saya urut ya. Iya. Nah, yuk sok ibunya tengkurap yuk. Sok tengkurap ibunya pelan-pelan. Sok pelan-pelan, bisa nggak? Pelan-pelan. Sok pelan-pelan. Kelas jatuh. Yuk, sok. Nangkuk, ibunya nangkuk. Lalu yang pertama, sebelum kita melakukan tindakan, kita beritahu ibu tentang tindakan yang akan dilakukan, yaitu kita akan melakukan urut pada Ibu Nifas. Yang pertama kita lakukan gerakan Petri Sage, yaitu di bagian betis terlebih dahulu. Petri Sage itu artinya kita meremas bagian betis ibu. Setelah itu kita ambil minyaknya. Tekanannya pengen ini ya. Lalu kita steel touch, kita ambil minyaknya. Lalu kita melakukan gerakan effleurate. Kita balurkan minyak ke betis ibu. Kita lakukan gerakan ibunya gini. Sok kakinya begini ya. Kita lakukan gerakan effleurate seperti ini ke pangkal lutut ibu, dari pergelangan kaki ke pangkal lutut ibu. Enak bu? Kurang tekan bu. Oh, kurang tekan. Oke. Segini sudah pas? Apa masih kurang bu? Segini ya? Iya. Ya. Setelah itu kita melakukan gerakan effleurate, lalu kita melakukan gerakan V-stroke seperti ini. Tangan kita seperti ini ke bagian lutut, dari betis ke bagian lutut ibu seperti ini. Kurang keras nggak bu? Kurang bu. Gimana bu? Udah keras belum? Udah enak? Seperti ini. Lalu setelah gerakan V-stroke kita lakukan gerakan love kneading, membentuk love di bagian pergelangan kaki ke bagian lutut seperti ini. Kita lakukan love kneading. Yuk. Enak nggak bu? Enak. Kita ulangi dari bawah ke atas. Love kneading dengan penuh cinta seperti ini. Lakukan 6-7 kali balikan seperti ini. Setelah itu kita lakukan gerakan lip stroke seperti batang daun di bagian pergelangan kaki ke bagian lutut seperti ini. Mau agak ditambah apa segini aja bu? Boleh ditambah bu. Ditambah ya. Kita pijat memutar seperti batang daun. Ulangi lagi dari bawah ke atas. Ulangi lagi sebanyak 6-7 kali. Setelah itu kita lakukan gerakan chisel fish, yaitu seperti menggerus dengan buku-buku tangan. Punten ya bu. Apa kurang keras? Udah. Oh udah. Lakukan 6-7 kali dari bawah ke atas. Setelah itu kita lakukan gerakan effleurate kembali seperti ini. Kita lakukan relaksasi seperti ini. Dari bagian betis lalu kita pindah ke bagian paha ibu. Punten ya bu. Gak apa-apa ya. Jangan lupa kita berikan minyak lagi, steel touch. Setelah itu seperti biasa Petri Sage lagi. Kita remas-remas ke bagian paha ibu yang akan diurut. Setelah itu kita lakukan effleurate lagi seperti ini ke pangkal paha ibu. Punten ya bu. Agak
keras apa segini aja, Bu? Boleh tambah lagi. Tambah lagi. Ibu biasa diurut kayaknya ya? Iya. Oh gitu. Jadi memang saya harus memerlukan tenaga ini, Bu, untuk mengurut Ibu. Effleurage seperti ini. Lalu kita melakukan gerakan V-stroke seperti ini. Paha ibunya gede, jadinya saya kewalahan. Yuk, V-stroke ya, Bu. Gerakan V-stroke. Setelah gerakan V-stroke, kita kembali ke gerakan love kneading seperti ini. Sakit nggak, Bu? Enggak. Perlu ditambah? Boleh. Oke. Kita balik lagi dari bawah ke pangkal paha seperti ini. Lakukan dengan penuh kehati-hatian dan penuh kasih sayang. Setelah itu kita lakukan lift stroke seperti tadi, seperti tulang daun, dari arah pangkal lutut ke bagian pangkal paha. Mau ditambah nggak, Bu? Boleh. Seperti ini. Ulangi dari bawah ke atas. Ulangi sebanyak 6 sampai 7 kali balikan. Setelah itu kita ke bagian chisel fish lagi. Seperti ini, seperti menggerus. Setelah itu kita effleurage lagi. Bereskan dari kaki kiri dan kaki kanan. Setelah dua-duanya beres, lalu kita ke bagian kaki. Bagian kaki kita lift stroke lagi di bagian telapak kakinya. Jangan lupa mengambil minyak. Kita ulaskan ke kaki pasien. Maaf ya, seperti ini. Sakit nggak, Bu? Enggak. Enggak ya. Kita ulangi dari bawah ke atas. Setelah itu ke bagian tumit seperti ini. Ibunya gini. Maaf ya. Sakit nggak, Bu? Enggak. Mau dikencengin apa gini aja, Bu? Udah. Udah. Lanjut ke bagian punggung. Yang pertama yaitu seperti biasa kita petrissage lagi. Ini ceritanya tidak memakai baju ya, kita tutupin ininya. Petrissage dulu. Kita remas bagian yang akan diurutnya. Lalu steel touch begini. Kita tumpahkan minyaknya. Lalu yang pertama effleurage terlebih dahulu seperti ini. Seperti ini. Kalau merasa punggungnya besar, kita bisa bagi menjadi dua bagian. Yang kiri dulu, effleurage. Lalu ke bagian yang kanan, effleurage. Hindari tulang belakang. Setelah itu kita melakukan diagonal stroke seperti ini. Kita mulai dari sini. Lalu kita naik ke atas ke bagian bahu seperti ini. Kita pegang bahunya. Lalu yang kedua kita naik menyusul seperti ini. Lalu yang turun duluan yaitu yang naik belakangan seperti ini. Ulangi gerakan 6-7 kali gerakan. Setelah itu kita ke bagian backstroke seperti ini. Boleh yang kanan dulu, boleh yang kiri dulu seperti ini. Ulangi 6-7 kali balikan dari bawah ke atas. Lalu ke bagian kiri lagi. Ulangi 6-7 kali balikan. Setelah itu kita lakukan gerakan love kneading seperti ini. Begini. Dari bagian bawah seperti ini. Pelan-pelan saja.
Lakukan 6-7 kali balikan. Setelah itu ke bagian yang kanan. Setelah itu kita lakukan circular thumb. Bisa dengan menggunakan dua tangan langsung seperti ini. Pijat arah melingkar. Bisa juga dengan menggunakan jempolnya saja. Seperti ini. Pijatan memutar circular thumb. Setelah circular thumb kita massage over scapula. Di sini ada tulang belikat, kita tarik ke bawah BH seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lakukan 6-7 kali balikan sampai ke bawah. Membentuk seperti setengah lingkaran. Setelah itu kita lakukan chisel fish, gerakan menggerus dengan buku-buku tangan seperti ini. Dari arah bawah ke arah atas, ulangi 6-7 kali balikan. Seperti ini. Setelah itu kita lakukan gerakan effleurage lagi. Karena punggungnya besar, kita bagi menjadi dua bagian, menghindari dari tulang belakang. Effleurage, lakukan pada sebelahnya. Lalu kita yang terakhir lakukan tampotman, gerakan memukul seperti ini dengan menggunakan ini. Boleh tangan dua seperti ini, boleh tangan satu seperti ini. Pastikan ibu merasa nyaman dengan gerakan yang kita lakukan. Setelah itu ibu nyaman bu, enakan, unduh ya, ngantuk ya. Ngantuk. Ya sudah, gerakannya cukup sampai di sini. Nanti misalnya bila ibu ingin mengulang, boleh ibu kesini lagi, boleh diulang oleh orang yang ada di rumah ya bu. Yuk sok ibunya bangun, nanti kita konseling di meja pemeriksaan. Alhamdulillah ibu, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan ya, semuanya dalam batas normal, tidak ada kelainan, tidak ada masalah. Masalahnya sih cuman pegel doang ya. Kalau pegel sih itu mah fisiologis ya. Kalau pegel itu artinya karena ibu habis lahiran ya wajarlah pegel-pegel ya. Tapi insya Allah dengan gerakan yang tadi saya lakukan, dengan pijat pada masa nifas, enakin nggak bu? Enak. Agak berkurang ya. Nah, nanti harusnya tadinya suami yang harus lihat, jadi supaya suaminya juga bisa melakukan gitu. Tapi kalau misalnya ibu mau kesini lagi ya mangga ya. Ada yang ingin ditanyakan bu? Udah cukup. Cukup ya, mudah-mudahan ibunya sehat, bayinya sehat, ibunya bahagia ya bu. Iya. Ya. Ya makasih ya Bu Bida. Ya mangga.